Halo guys, welcome to my channel. Jangan lupa guys, like and subscribe. Ini lele aku nih, lagi kelaparan. Ternyata menyenangkan sekali ya memelihara lele. Aku mau kasih lomba mancing lelenya buat lomba mancing guys. Aduh, ada yang mati. Kenapa ya? Kenapa tuh ada yang mati tuh, terkapar? Oh ya, ini kolam lele aku. Ini kolamku di depan rumah ya guys. Ceritanya ini dulu buat dipakai buat kolam renang anak-anak. Oh, ada kelinci. Kelinci bersembunyi. Hai kelinci, pulang. Dia nggak mau pulang guys. Ini kelinci punya adekku nih, nggak mau pulang. Pasti yang punya nyariin tuh. Bersembunyi di situ dia. Ya, dan ku bertemu dia. Ini suasana sore menjelang maghrib. Nah, ini desaku guys. Desaku yang ku cinta. Tidak. Aduh, udah lama nggak hujan. Gersang rasanya. Nah, menyongsong kemarau. Aku tanam sikas nih. Aku habis tanam sikas. Nah, sikasnya nih guys. Ya. Aku mau ngebonsai sikas biar dia gede di sini aja. Ini gimana caranya biar kerdil. Jadi sikasnya ini aku tanam agak miring biar seksi bentuknya. Jadi kalau dia agak tegak kurang seksi. Nah, jadi kalau di agak miringnya biar ada seksi guys ya. Nah, ini hobiku. Nah, ini tanamannya.
Itu buah naganya nggak berbuah-buah lagi, udah agak lama nih. Ini guys. Ini buat pelipur lara. Ini singoniumnya rimbun. Dia agak kuat dari cahaya matahari walaupun tipis daunnya. Tapi batangnya penuh dengan air sehingga dia nggak cepat layu. Nah, ini bunga gantung. Bunga gantung. Pakan ikannya amis. Ini pesona keladi. Nah, ini suasana maghrib di kampung guys. Nah, kamu biar dengar suara azan. Seruan untuk sholat. Ikuti aku. Kita nyalakan dulu. Iya. Oh ya, ini oleh-oleh aku dari Tanjung Lesung guys. Jadi aku taruh di sini. Nah, ini dari berburu keong di Tanjung Lesung nih hasilnya nih. Buat hiasan lemari. Harusnya bawa pasir ya. Enggak bawa pasir. Nah, ini karya murid-muridku nih. Pot bunga ini karya muridku. Juga ini bunga. Ini karya murid aku nih. Jadi kalau ada hasil karya muridku yang bagus, berarti bagus, itu ku ambil. Dan mereka suka kalau dibawa gurunya. Nah, ini bunganya. Bunga cantik. Secantik hatimu. Oh ya guys, aku mau membahas kisah Nah, ini buku-buku yang belum dibaca. Misteri Malam Pertama di Alam Kubur nih guys. Ini harus dibaca nih.
Kala hati sedang gelisah. Nah, aku ingin membahas tentang 10 sebab dicintai Allah. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka yang pertama kita satu harus membaca Al-Quran. Jadi biar kita dicintai Allah, kita harus banyak baca Al-Quran, apalagi kita bacanya di tengah malam. Kemudian yang kedua, memperbanyak sholat sunnah. Jadi amalkanlah sholat sunnah agar Allah semakin sayang sama kita. Kemudian sedekah, ya. Yang selanjutnya, berlawan hawa nafsu. Insya Allah kita dicintai oleh Allah. Nafsu marah, nafsu syahwat, ya. Menentang keinginan manusia yang zalim. Berani menentang keinginan manusia yang zalim. Menentang setan dan pengikutnya. Insya Allah kita pasti akan dibela sama Allah. Zaman sekarang kan orang itu nggak ingin selalu berada di zona nyaman, ya. Jadi mereka itu merasa di zona nyaman, nggak berani menegur orang lain yang salah. Padahal kalau kita berani menegur orang yang salah, misalkan penguasa yang zalim, koruptor, insya Allah Allah akan semakin sayang, walaupun mungkin kita akan dibenci oleh manusia. Itu seperti halnya Ustadz Abdul Somad, beliau begitu dibenci sama makhluk Allah, tapi Allah pasti mencintainya karena dia mengatakan yang benar yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Teruslah berdakwah Ustadz Abdul Somad. Kemudian selanjutnya, biar dicintai oleh Allah itu di sini selain melawan hawa nafsu, dijelaskan kita harus merasakan kebaikan dan kenikmatan yang dikurniai Allah, atau intinya banyak bersyukur dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, ya. Jadi sebelum tidur kita wajib bersyukur kita sudah dikasih sehat, dikasih anak yang baik dan sehat, dikasih pekerjaan, ya, dikasih tubuh yang lengkap sempurna, dikasih kendaraan. Syukuri semuanya, insya Allah Allah akan semakin sayang sama kita. Yang selanjutnya, agar kita dicintai oleh Allah adalah yang ketujuh, menyerahkan hati sepenuhnya pada Allah. Menyerahkan hati sepenuhnya pada Allah. Jadi hati kita, jiwa kita itu percaya sama Allah. Allah tauhid, ya. Tauhid lah. Contoh di zaman sekarang itu adalah kalau kita ingin mencari pekerjaan, kadang-kadang kita merasa ragu dengan kemampuan kita dan juga dengan kebesaran Allah. Padahal kalau kita percaya bahwa Allah bisa menolong kita, pasti kita akan ditolong. Ini contohnya nih, orang zaman sekarang kan kalau ingin jadi TNI, polisi, berjuang gimana caranya punya uang untuk bisa masuk jadi polisi. Padahal kalau tauhidnya bagus, dia yakin insya Allah dia bisa lulus tanpa harus menggunakan uang, ya. Yang pertama ya harus belajar keras, minta kepada Allah untuk diluluskan. Itu berarti dia menyerahkan hati sepenuhnya pada Allah, ya. Tauhid tinggi, nggak setengah-setengah gitu. Tapi kok kalau nggak pakai duit nggak bakal masuk, itu artinya iman kita setengah-setengah, ya, nggak bakal masuk gitu, ya. Tapi kalau kita yakin kita mau jadi apapun tanpa uang bisa, pasti insya Allah bisa. Saya udah membuktikannya sendiri, soalnya untuk urusan begini, ya, itu waktu saya menjadi PNS itu juga begitu. Kemudian sebab ke-8, bermunajat dan menyendiri tengah malam sambil membaca Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dicintai sama Allah, kita harus banyak sholat malam dan minta sama Allah. Kan banyak sekali keistimewaan orang yang sholat tahajud, ya. Oke. Kemudian orang yang sholat tahajud. Sebab ke-9, agar kita dicintai Allah adalah bergaul dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah. Memetik pelajaran berharga dari mereka. Jangan bicara kecuali jika Allah merasa yakin bahwa apa yang Anda ucapkan itu membawa nasihat, maslahat dan manfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar Anda. Bergaul dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah.
dengan alim ulama, ya, dengan ahli sedekah, karena dia yakin apa yang dilakukannya itu benar gitu. Sedekah karena Allah, bukan karena minta pujian dari manusia gitu. Jadi kita kerucutkan pergaulan kita dengan orang-orang yang soleh, ya. Lebih baik kita hanya sedikit teman tapi temannya soleh daripada banyak teman tapi membawa kepada kemaksiatan. Yang selanjutnya, agar kita dicintai Allah adalah menghindari hal-hal yang bisa menghalangi hati untuk mengingat Allah. Hal-hal yang menghalangi hati untuk mengingat Allah. Nah, mungkin di zaman sekarang adalah HP ya. Kadang kita main HP, nonton TV, itu main game. Nah, ini ibarat pemain game nih, coba deh. Begitu banyak waktumu sampai malam untuk bermain game. Alangkah baiknya waktu kita dipakai untuk bermunajat sama Allah, berzikir sama Allah gitu ya. Ya syukur-syukur main game sambil berzikir nggak apa-apa deh kalau bersyukur, tapi nggak tahu dah ya. Jadi jangan sampai waktu kita sia-sia. Saya pernah melihat seorang yang di video ya, seorang yang meninggal saat lagi main game. Ya Allah, jangan sampai itu terjadi. Kalau bisa kita tuh meninggal dalam keadaan sedang sholat, dalam beribadah sama Allah, berzikir, sedang bersedekah, atau dalam perjalanan dalam kebaikan. Jadi itu ya guys, 10 sebab dicintai Allah menurut buku ini. Ini menurut Abdul Aziz Mustafa. Jadi itu. Selanjutnya, misteri malam pertama di alam kubur. Dahsyatnya siksa kubur. Di sini ada kisah-kisah mereka yang mendapatkan nikmat atau siksa kubur. Ini buku ini tentang dahsyatnya siksa kubur, azab kubur. Nah, sekarang ini saya ingin membaca Jasad dihimpit bumi, halaman 70 ya guys. Saya akan bacakan buat kalian. 70 nih. Jasad dihimpit bumi. Kenapa dia dihimpit bumi? Ada apa karena seorang dihimpit bumi? Ini jasadnya Al-Amir Syahid Hasan. Karena masih memiliki tanggungan hutang sebelum meninggal, Amir mendapat azab kubur. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya Allah, ternyata hutang itu sangat berbahaya sekali ya. Ya Allah, semoga kita segera dibebaskan dari hutang-hutang. Jadi suatu hari di sini Sayyid Ali bersedih karena ayahnya meninggal dunia. Sebagai seorang anak, ia ikut menguburkan ayahnya. Beberapa bulan kemudian Sayyid pergi ke Mashhad atau Iran untuk menuntut ilmu. Namun 7 bulan kemudian giliran ibunya yang meninggal dunia dan dikuburkan di daerah Najaf. Pada suatu malam Sayyid bermimpi didatangi ayahnya. Dalam mimpinya tersebut Sayyid mengucapkan salam kepada ayahnya. Assalamualaikum, ucap Sayyid dalam mimpinya, di mana dia sadar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Waalaikumsalam, jawab ayahnya. Wahai ayahku, cobalah ceritakan kepadaku bagaimana kondisi ayah di alam kubur sekarang ini. Tanya saya dengan penuh heran. Dengarkanlah wahai anakku, sesungguhnya kuburku terasa sempit. Alam kubur itu seolah menghimpit jasadku, jawab ayah saya. Kemudian Al-Amir, ayahnya Said, mengatakan apa yang dialaminya di alam kubur karena tidak lepas hutang yang belum terbayar kepada tetangganya yang bernama Ridho Abil Hababasi Syahir. Namun tak sampai selesai bercerita, tiba-tiba saja saya terbangun dari tidurnya. Mimpi itu menyisakan tanda tanya besar dalam benak saya. Kemudian pada keesokan harinya, Said mengirimkan surat kepada saudaranya di daerah Isfahan. Dalam suratnya itu, ia menceritakan mimpi yang dialami sekaligus menanyakan apakah ayahnya memang memiliki hutang kepada Haji Ridho bin Babasi Syahir. Beberapa hari kemudian datanglah surat balasan, namun surat itu menyatakan bahwa saudaranya tidak menemukan catatan hutang di buku milik ayahnya. Karena terus-menerus diberi kesan, Said kembali menulis surat kepada saudaranya, dan dalam surat itu ia menyuruh agar saudaranya mendatangi rumah Haji Ridho dan menanyakan perihal hutang ayahnya. Setelah ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, ternyata benar jika ayah Said pernah berhutang sebanyak 18 tuman.
atau mata uang Iran, dan tak ada seorang pun yang mengetahui kecuali Allah karena hutang tersebut tidak tercatat di buku. Setelah mendapatkan penjelasan tentang hutang tersebut, maka saudara Said mengirimkan surat karena tetapi uang tersebut ditolak oleh Haji dan rupanya terkesima dengan mimpi Said. Karena mimpimu itu sekarang hutang ayahmu aku ikhlaskan. Sesungguhnya aku telah menganggap ayahmu seperti saudara sendiri, ucap Haji. Begitu mendengar kata ikhlas yang diucap Haji, Said merasa lega dan gembira. Ia pun segera berpamitan dan meluncur pulang. Pada malam harinya, ia bermimpi lagi didatangi ayahnya. Dalam mimpi tersebut ia melihat wajah ayah yang berseri-seri. Alhamdulillah sekarang aku sudah dalam keadaan baik. Kesempitan dan himpitan alam kubur itu telah hilang dan berganti dengan kelapangan, ucap Al-Amir di dalam mimpi anaknya. Itulah salah satu kewajiban anak saudara agar melunasi hutang sebelum jasad dikuburkan. Telah jelas bahwa setiap kali kita mengiring jenazah diberitakan ke dikalayak ramai, siapa yang memiliki hutang kepada si fulan maka bisa berhubungan dengan ahli warisnya. Ya itu guys ya, jadi bahayanya kita hutang yang tidak dibayar sampai kita meninggal, maka jasad kita akan dihimpit oleh bumi. Jadi mari kita semuanya berjuang untuk membayar hutang-hutang kita sampai lunas agar kubur kita terang benderang. Kemudian di sini ada juga jasad utuh puluhan tahun. Jadi ini Talhah bin Ubaidillah memeluk agama Islam ketika beliau berusia masih muda. Pada suatu hari ia bepergian dengan sebuah kafilah di Quraisy. Nah, ketika berada di tangan-tangan pasar, ada seorang bertanya berseru, perhatian wahai kaum pedagang, adakah di antara tuan-tuan yang berasal dari Makkah? Ya, aku asli penduduk Mekah, kata Talhah. Wahai pemuda, sudah munculkah di tengah-tengah kalian orang yang bernama Ahmad? Ahmad yang mana? Katanya. Ahmad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib. Dia seharusnya sudah muncul pada bulan ini dan dia adalah nabi penutup, nabi terakhir di antara manusia. Sebaiknya engkau segera menunya, kata pendeta menjelaskan. Namun pada akhirnya bertemu juga, ternyata ia langsung menyatakan keimanan kepada Allah. Sejak itulah seluruh jiwa dan raganya dipertaruhkan untuk dakwah Islam. Beliau tidak pernah takut sedikit pun untuk menjadi jalan Allah, meski jiwa harus melayang. Dan pada saat perang Uhud, ia begitu gagah perkasa membantai pasukan musuh. Namun pada saat itu kondisi pasukan muslim mulai tersudut. Bahkan jiwa Rasulullah saat itu tengah terancam oleh pasukan Rasulullah. Rasulullah bertanya, siapakah di antara kalian yang berani melawan mereka? Maka dia akan menjadi temanku kelak di surga. Saya ya Rasulullah, jawab Talhah dengan tegas dan tak gentar. Jadi dalam perang tersebut Rasulullah mengalami banyak luka di daerah wajah, kening dan bibir, serta taringnya patah. Talhah yang berada dekat dengan Rasulullah sebagai tameng terakhir dari diri Nabi, langsung meringsek maju ke depan menghajar musuhnya dengan kuat tenaga. Dan pada akhirnya si Talhah ini meninggal karena mendapatkan 79 luka berupa tusukan sabetan pedang, lemparan panah dan lembing, dan pergelangan tangannya putus oleh sabetan pedang musuh. Dan suatu hari seorang laki-laki datang menemui putrinya, Aisyah binti Talhah. Lelaki berkata, wahai Aisyah, sesungguhnya aku telah bermimpi bertemu dengan Talhah dan berkata, katakanlah kepada Aisyah, pindahkan aku dari tempat ini karena semelembapan atau airnya telah mengaku. Maka Aisyah pun segera mengangkat pemakaman dengan pakaian yang tertutup. Dia meminta orang-orang untuk menggali kuburnya. Dan subhanallah, tidak ada yang berubah pada jasad Talhah selain beberapa helai rambut di salah satu jenggotnya. Subhanallah, setelah lebih dari 30 tahun dimakamkan, jenazahnya utuh. Itu akibat si Talhah mati syahid ya guys. Dia mati syahid karena berperang melawan musuh Nabi Muhammad. Dia di perang. Jadi itu kenapa jasadnya utuh. Jadi ini kisah-kisah yang sangat menarik. Jadi ini ada kisah kuburnya berbau wangi.
Nah, indahnya nikmat kubur seperti dirasakan oleh jenazah sahabat Rasulullah bernama Sa'ad bin Mu'az. Beliau meninggal ketika perang Khandak. Jadi pada saat hendak dimakamkan, dia ngelahat untuk memakamkan Sa'ad bin Mu'az menebarkan bau harum bagaikan bunga kasturi. Sa'ad bin Mu'az adalah sahabat Nabi yang berasal dari suku Aus, Madinah. Pada usia 31 tahun ia meninggal dunia dengan mati syahid. Beliau total memeluk agama Islam, bukan hanya harta, benda, jiwa, dan nyawa ia relakan demi iman kepada Allah dan Rasulnya. Dari saat itu, saat ada ajakan perang Badar, ia dengan lantang membangkitkan semangat kaum muslimin. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Allah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kepada Anda kami percaya dan mengakui bahwa apa yang Anda bawa itu adalah hal yang benar, dan kami berikan ikrar dan janji-janji kami. Maka laksanakanlah terus ya Rasulullah apa yang Anda inginkan, dan kami akan selalu bersama Anda, kata Syad. Kata-kata Syad itu muncul tak ubah bagikan berita gembira dari wajah Rasulullah dan bersinar gembira di penirasa dosta bahagia. Jadi, marilah kita berangkat dan besarkan hati kalian, karena Allah telah menjanjikan kepadaku salah satu di antara golongan demi Allah, sungguh seolah tanpa olehku kehancuran orang-orang itu. Pada perang Badar itu, pasukan muslim berhasil mengalahkan musuh dari kafir Quraisy. Bukan hanya di perang Badar saja, Sa'ad juga menunjukkan keberaniannya pada perang Khandak. Ketika itu Rasulullah memerintahkan untuk menggali parit perlindungan di sekeliling Madinah untuk membendung serangan musuh. Pada saat perang telah dimulai, tentara musuh agak tertahan dengan adanya parit tersebut. Saat itulah Sa'ad bin Mu'az keluar membawa pedang dan tombaknya. Ketika berperang, tak terasa salah satu lengannya terkena anak panah musuh. Darah pun bercucuran. Rasul pun mengetahui hal itu dan menyuruh para sahabat untuk membawanya ke masjid untuk dirawat. Di dalam masjid Sa'ad berdoa, ya Allah, jika dari peperangan dengan Quraisy ini masih ada yang Engkau sisakan, maka panjangkanlah umurku untuk menghadapinya. Dan jika seandainya Engkau telah mengakhiri perang ini, jadikanlah kiranya musibah yang telah menimpa diriku ini sebagai jalan untuk menemui syahid. Akhirnya doa Sa'ad dikabulkan oleh Allah. Saat meninggal sebulan setelah luka itu kembali kepada Allah, Rasulullah bersedih atas meninggalnya sahabat ini. Sebelum meninggal, Sa'ad sempat dijenguk oleh Rasulullah. Beliau meraih kepala Sa'ad dan kemudian ditempatkan di atas pangkuannya. Saat hendak dimakamkan, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri memberikan kesaksian yang saat itu menggali kubur untuk jenazah Sa'ad, mengaku mencium bau wangi bunga kasturi. Kata Abu Sa'id, saya adalah salah satu orang yang menggali makam untuk Sa'ad, dan setiap kami menggali satu lapisan tanah, tercium oleh kami wangi kasturi hingga sampai ia ke liang lahat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang mati syahid itu jasadnya harum wangi bagaikan bunga kasturi ya. Dan di zaman sekarang kita tidak bisa berjihad, tapi kita bisa membela agama Allah. Kita harus membela agama Allah dan menyebarkan kebenaran Al-Quran. Kita harus terus mengenalkan Al-Quran. Jadi itu guys ya, kisah-kisah menarik. Ada waktunya untuk sholat. Jadi kita pandangi dulu tanahnya. Oke. Ini hari Idul Adha. Cuma ada kue ini. Oke, jangan lupa guys untuk klik like and subscribe. Ini oh ya, malam ini aku harus menyiapkan materi pelajaran untuk belajar online untuk anak-anak kelas 2 dan kelas 3. Jadi itu saja dari aku, kegiatanku hari ini.
Salam dari Lampung. Assalamualaikum.